Hi, welcome to another episode of Clinomic Show bareng gue Dinia, founder dari Clinomic. Di episode kali ini gue pengen cerita tentang pengalaman gue jadi speaker di acara Pecha Kucha. Pecha Kucha is basically a global platform, mirip kayak TED Talk, tapi mereka punya format presentasi yang unik banget. Jadi kita sebagai pembicara harus presentasi 20 slide dan masing-masing slide itu 20 detik. Nah di acara ini selain gue ada Mbak Hani dari Jakpro, Atit, Eva Celia, Tiza dari Diet Kantong Plastik, Reza dari Nara Kreatif, sama David dari Everywhere. Nah buat teman-teman yang gak sempat datang, aku pengen kasih summary sedikit tentang pengalaman aku di sana, mulai dari presentasi aku ya. Saya dari Clinomic untuk jadi panel di sini, dan I'm so excited to be part of this panel because some of these people itu udah saya follow dari awal banget. Oh ya, sebelumnya maaf ya kalau misalnya ngomongnya nanti agak campur-campur karena anak Jaksel. Mungkin kenalan dulu. Nama saya Dinia, saya ibu rumah tangga. Sehari-hari saya bekerja sebagai advokat. Saya sudah berkarir sebagai pengacara hampir lebih dari 10 tahun, dan saat ini saya juga menjabat sebagai Presiden Direktur dari PT Clinomic Jaya Global. Nah, awalnya apa sih namanya Clinomic? Clinomic itu dari clean economic. Jadi tujuan utamanya adalah saya pengen punya usaha yang sebisa mungkin nggak membuat bumi lebih kotor, tapi bisa lebih bersih, tapi sustainable at the same time. Jadi intinya si Clinomic itu adalah clean economic. So that's the idea and that's my dreams. And what we do, kita adalah e-commerce yang menjual produk #zero waste. Bisa dilihat di website kita clinomic.net dan Instagram kami Clinomic. Mungkin bisa langsung dilihat aja, yang belum follow bisa di follow. Nah, ini produk-produk yang kami jual di toko kami. Mudah-mudahan teman-teman juga udah familiar ya dengan produk-produk ini. Jadi ada segi bambu, sedotan stainless, kantong belacu untuk pengganti plastik, tempat makan, tempat minum, keep cup, natural pad, dan sabun tanpa kemasan, dan lain-lain. Jadi ini sih sebenarnya produk rumah tangga yang tujuannya untuk bisa menggantikan barang-barang yang bisa kalian pakai sehari-hari, tapi more environmental friendly. Nah, #zero waste ini apa sih? Jadi istilah zero waste ini dipopulerkan oleh Mbak Bia Johnson melalui bukunya Zero Waste Home. Jadi intinya tujuannya adalah gimana caranya kita hidup dia mengurangi sampah yang kita kirim ke TPA dengan 5R ini. Nah, aku sendiri mulai zero waste ini tuh karena aku tertarik dengan online shopping. I do my shopping online, dan aku nggak sendiri, dan nilai transaksi online shopping di Indonesia itu 100 triliun dan sepanjang 2018 ini ya, dan this is what it looks like, online shopping, tons and tons plastic packaging, right? Dan unfortunately pengelolaan sampah di Indonesia itu juga belum optimal gitu. Jadi dari 10 rumah tangga hanya 3-4 rumah tangga yang sampahnya terangkut, sisanya ya tidak dikelola dengan baik, dan nggak sampai 1 rumah di Indonesia yang melakukan usaha mengurangi sampah. So it's actually very a big issue, dan tentunya ini ya dampak lingkungannya, dan mudah-mudahan teman-teman juga udah pernah melihat dampak lingkungan ini, foto-foto ini di social media. It seems very desperate, tapi on the other side, hal positif yang saya bisa lihat adalah ternyata animo masyarakat terhadap isu lingkungan ini juga semakin besar, dan ini dilihat dari our own mini milestones, bahwa growth dari Clinomic sendiri itu exponential banget, dan menurut kami itu suatu indikasi karena bisnis Clinomic ini akan semakin maju kalau semakin banyak orang yang peduli dengan lingkungan kan, gitu. Dan makanya salah satu konten yang kita sangat utamakan adalah konten edukasi. Dan salah satunya contohnya kayak apa sih yang bisa kita lakukan terhadap isu lingkungan ini, dan ini salah satu campaign yang dilakukan oleh Kang Pisman, Instagram account-nya pemerintah Kota Bandung, kurangi pilah-pilah dan pengelolaan sampah. Nah, di Clinomic sendiri kami juga punya campaign kurangi sampah dengan cara menggunakan produk-produk yang sebenarnya jauh lebih ramah lingkungan, kayak cotton bud itu terbuat dari bambu dan kapas yang organik. Terus juga tempat minum nggak pakai plastik untuk belanja, tapi pakai kantong yang bisa dipakai terus kemana-mana. Nah, terus nextnya adalah cepet juga ya. Jadi sebenarnya di Indonesia ada banyak brand-brand yang mensupport usaha teman-teman kalau teman-teman mau mengurangi lingkungan. Ini adalah satu sekian kecil dari banyak ratusan brand-brand lain yang udah ada. Jadi Grow Green, Terang yang Murah, Zero Waste Bali,
Dan composting itu juga salah satu hal yang kita ajak customer kita untuk lakukan, karena tadi bisa dilihat dari slide-nya Nara bahwa 60% sampah yang ada di Indonesia itu adalah sampah organik. Dan kalau misalnya semua orang itu bisa mengelola sampah organiknya sendiri, itu akan mengurangi sampah di TPS secara signifikan. Dan caranya tuh nggak susah kok. And kita juga selalu ngajak customer kita untuk mulai kenali sampah yang kita bisa kirim ke bank sampah. Banyak banget customer, terutama milenial, yang nggak tahu bank sampah itu apa dan jenis-jenis barang yang bisa dikirim ke bank sampah dan mengirim sampahnya ke bank sampah. Padahal sebenarnya banyak banget bank sampah di sekitar kita gitu yang bisa mengurangi sampah. Nah, sama juga Dropbox. Semua yang aku mention di sini itu ada pihak-pihak yang menerima sampah-sampah ini untuk mereka kelola lebih lanjut. Jadi ada minyak jelantah, kertas bekas, dan semua data-data ini kita lagi kumpulkan untuk kita buat satu peta yang terintegrasi. Communities and the good things also, komunitas yang bergerak di lingkungan Indonesia itu juga udah mulai banyak banget, dari Shoulders, by Plastic Bag, Diversity in Actions. And ini juga balik sebagian kecil, masih banyak banget komunitas di Indonesia yang tergerak dalam lingkungan, and they have so many interesting and fun activities yang kita bisa participate gitu. And all you need to do at the end of the day is just ask. Jadi mulai minta, boleh nggak pakai sedotan, boleh nggak pakai plastik. Dari Klinemek sendiri waktu awal kita bikin bisnis, kita minta banyak banget perusahaan logistik untuk bisa kirim barang nggak pakai plastik, dan akhirnya kesampaian. So it's simply just ask. Dan Klinemek sendiri di tahun 2019 we have so many exciting things on the pipeline. Kita lagi mengembangkan website kita supaya database juga lebih lengkap untuk sustainable living and sustainable brands. And we also have plans to have more stores coming up. Karena tadi kita udah punya stores di Bandung, and we also in the process of opening one in Bali and Jakarta. So I think for one last remark that I want to say, as a customers, as a millennial, as an individual, we actually all have voice, and if we can use it together for a great good, it will be very positive. And so I hope you can learn something positive today, talk about it, post about it, make it viral, and make it normal. So thank you. Ya, itu dia presentasi gue. Maaf ya, agak-agak berantakan mungkin karena kombinasi antara nervous dan panik karena waktu 20 detik udah lewat. Anyway, but I had a lot of fun doing this event, dan terutama sih karena aku sempat ketemu sama teman-teman pembicara lain ya, terutama Atit. Udah tau dong Atit sebagai salah satu penggiat dari hidup minimalis. Atit juga cerita banyak tentang pengalamannya dia dalam memulai hidup minimalis. Ini sedikit summary dari presentasinya Atit waktu di Pecah Kucing Night. Jadi saya termasuk orang yang percaya kalau misalkan kita itu bisa ngebentuk kita mau jadi kayak gimana, nggak harus bergantung sama dulu kita diajarinnya kayak gimana. Karena itu saya mau cerita dikit. Sekitar 5-6 tahun yang lalu, sebenarnya ini baru dimulai 5-6 tahun yang lalu. Saya dari Bandung pindah ke Jakarta, dari yang segala sesuatunya diurusin sama keluarga jadi urus sendiri. Terus waktu itu konsumtif banget, rumahnya gede banget karena rumah Belanda, dan sekonsumtif apapun saya nggak bisa ngelihat barang saya. Jadi saya benar-benar makin konsumtif lagi. Pokoknya yang penting punya uang, beli barang, habis itu saya nggak tanggung jawab. Dulu kayak gitu. Terus lama-kelamaan karena harus ngurus apa-apa sendiri, jadi harus tanggung jawab sendiri, soalnya kalau nggak saya rapat sendiri. Sebenarnya isu tentang konsumsi yang lebih conscious itu saya udah baca dari dulu, tapi dulu nggak peduli karena saya pikir saya nggak pernah dapat efeknya. Mungkin udah dapat efeknya orang lain, bukan saya. Jadi sangat ya agak ndablak gitu waktu zaman dulu, jadi saya nggak peduli. Terus kenapa akhirnya berubah? Oke, ini sesi curhatnya sebenarnya. Kenapa akhirnya berubah? Karena sekitar 4,5 tahun yang lalu saya akhirnya menikah sama seorang laki-laki. Nggak sengaja nikahnya salah sambung. Karena nikah yang salah sambung, saya cuma punya waktu buat nyusun pernikahan sekitar 3 hari. Karena nyusun pernikahan 3 hari, saya beli cincin waktu itu harganya 100.000 3 biji. Belinya di pinggir jalan. Terus baju nikahan saya itu harganya 10.000, beli di kayak semacam pasar loak di Bandung, terus dijahitin lagi sama ibu saya. Akhirnya hari ini masih saya pakai bajunya, berdiri di sini. Thank you. Ya, karena hal-hal sederhana kecil kayak gitu, itu merubah pola pikir saya bahwa sebenarnya saya jadi kenalan sama yang namanya kecukupan.
bahwa sebenarnya mungkin yang namanya cukup itu mungkin adalah hal yang paling mewah di dunia ini. Ya, itu dia sedikit cerita dari Atit, menarik banget kan ya. Dan menurut aku tema yang disampaikan Atit adalah apa arti kecukupan buat diri kita sendiri gitu. Dan itu sih yang pertama kali kita harus tanyakan, bahwa setiap kali kita membeli barang, mengkonsumsi sesuatu, harus ditanyakan lagi kepada diri sendiri, apakah kita menginginkan atau membeli barang ini simply because apakah karena kita benar-benar butuh, atau kita emang hanya sekedar pengen aja gitu. Pembicara berikutnya adalah Tiza. Tiza adalah pendiri dari gerakan diet kantong plastik. Nah, mereka itu kerjanya bekerja sama dengan pemerintah untuk membuat peraturan yang melarang adanya kantong plastik atau penggunaan kantong plastik di daerahnya masing-masing. Nah, ini cerita dari Tiza. Tahun ini 3 kota sudah melarang kantong plastik, Banjarmasin, Balikpapan, dan Bogor. 6 kota sudah mengumumkan akan melarang kantong plastik. Ini adalah kisah kami, perjalanan kami, memulai perubahan pada diri sendiri, menularkannya kepada masyarakat, kemudian mencoba mengupayakan perubahan itu di tingkat kebijakan pemerintah. Nah, perjalanan ini berawal 5 tahun lalu, dimulai dari sebuah shopping list. Dimulai dari sebuah daftar belanjaan saya, isinya 8 benda, saya beli, saya bawa pulang, saya masak, saya makan. Ketika saya hitung sampah dari 8 benda itu, ternyata sampah kemasannya plus kantong plastiknya totalnya ada 15. Jadi saya beli benda cuma 8, sampahnya ada 15 biji. Nah, kemana sampah itu? Suatu hari saya jalan-jalan menyusuri Ciliwung, saya melihat ternyata di Ciliwung banyak banget kantong plastik. Dan kantong plastik itu tidak hanya mengapung di sungainya saja, tetapi di pinggir kali Sungai Ciliwung sepanjang itu 4-5 meter menggunung sampah plastik dan kantong plastik. Kenapa kita sangat kecanduan pada kantong plastik dan plastik sekali pakai adalah karena dia memang luar biasa sekali. Luar biasa kuat misalnya. Dia sampai lebih kuat daripada cangkang kura-kura. Dia juga sangat tahan lama. Dia itu tahan ratusan tahun, bahkan ketika kita udah mati, anak kita udah mati, cucu kita udah mati, Indomie yang Anda makan kemarin bungkusnya masih ada. Itu saking dia tahan lama. Kemudian dia, selain tahan lama, dia juga sangat fleksibel. Jadi dia bisa membelit apapun, dia bisa mengemas apapun, dan juga ketika terbawa arus air, dia akan membelit apapun yang ada di jalurnya. Tentu saja hal ini menjadi sangat ideal bagi sebuah produk, tetapi jadi konyol ketika produk itu dirancang hanya untuk dipakai sekali pakai lalu dibuang. Kita hanya pakai 30 menit, kresek atau sedotan, lalu kita buang. Gila banget kan teman-teman, so many information there. Dan presentasinya Tisa benar-benar ngingetin kita bahwa sebenarnya emang kalau dipikir-pikir nggak logis banget ya kalau manusia itu menciptakan suatu produk yang namanya plastik yang tahan lama sedemikian rupa, yang butuh waktu ratusan tahun untuk bisa terurai kembali ke tanah, untuk benar-benar hanya digunakan sekali pakai maksimal 30 menit, habis itu dibuang. Itu hanya baru sedikit dari presentasinya Tiza, dan sebenarnya presentasinya Tiza tuh masih banyak lagi dan masih banyak informasi lain yang menarik banget dari Tiza dan para peserta Pecakucha Night yang presentasi di malam itu. Semua informasinya ada di YouTube channelnya Maverick selaku panitia dari Pecakucha Night. Ini semua udah ada di playlistnya YouTube channel Clinomic. Kamu bisa langsung lihat di sana, dan aku juga akan kasih link di blog post yang aku posting di blognya Clinomic tentang podcast kali ini. Jadi bisa langsung dilihat di situ. So I really hope you enjoy this discussions and can learn something out of it. So that's it for tonight. Thank you so much for listening. Bye.